Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Di video ini kita akan bahas tentang 5 cara menghadapi ujian hidup yang berat. Berbicara ukuran, tidaklah ada sebuah ataupun sesuatu hal yang pasti. Karena berat ataupun ringan itu adalah sebuah bentuk relatif ya. Gimana seseorang menghadapinya. Namun di video ini kita akan bahas lebih spesifik bahwa tentang 5 cara menghadapi ujian hidup yang berat. Perjalanan hidup tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Tetapi ujian itu bisa dikatakan ringan, bisa dikatakan berat ketika seseorang memandang perkara ujian itu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita menghadapi permasalahan itu ataupun menghadapi ujian itu atau dihadirkan ujian itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghadapi masalahnya. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas, karena naluri dari nafsu seorang manusia adalah kenyamanan. Nyaman artinya tidak memikirkan sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani. Ketika ingin A, kemudian Allah kasih A, itulah sebuah perjalanan yang lurus, yang lancar. Namun Allah tidak menciptakan kita demikian. Segudang niatan kita, segudang 1000, setinggi apapun cita-cita kita, ingat semua ada campur tangan Allah. Dan ketika keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah beri kondisinya, maka itulah yang dikatakan permasalahan. Sehingga cara yang pertama untuk menyelesaikannya adalah menghadapi masalahnya. Tidak lari, tidak pura-pura tidak tahu, tidak menghindarinya, apalagi menghindari. Karena dengan kita menghadapi permasalahannya, maka kita akan menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjalani hidup dengan apa adanya. Terkadang nafsu ini menjadi raja di dalam diri kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, sedangkan kemampuan kita tidak sampai kepada hal itu. Nah, untuk supaya kita bisa melewati ujian yang dikatakan berat ini di dalam kehidupan, hal yang dilakukan yang kedua itu adalah menjalani hidup dengan apa adanya. Menyesuaikan. Mampunya seperti ini, lakukanlah itu. Bisanya seperti ini, lakukanlah itu. Artinya apa? Kita mengenal diri kita, taraf kemampuan kita. Jangan sampai kita mampu 8 tapi kita menjalani yang 10. Itu akan menghadirkan berbagai macam masalah-masalah yang baru. Ya. Yang ketiga adalah buat rencana. Ini hidup kita. Kita itu sedang menjalani alur yang tidak tahu sampai kapan. Sedangkan muaranya itu hanya 2. Muara yang baik dan muara yang buruk. Terkadang dengan banyaknya goncangan, banyaknya perjalanan-perjalanan yang membelok-belokkan kita terbawa arus sampai kita lupa tujuannya itu apa. Nah, disinilah fungsinya sebuah perencanaan. Jangan sampai hal yang kita sesali itu terulang dan terulang kembali. Waktu tidak bisa diputar kembali. Pengalaman jadikan sebagai guru. Tidak untuk disesali, tapi untuk ditaubati. Ya. Berikutnya yang keempat itu adalah mencari solusi. Cari solusinya. Jadi ketika
kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan, sedang menghadapi sebuah permasalahan, buatlah rencana untuk mencari solusinya, untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita sudah menganalisis masalahnya, kita hadapi. Untuk menganalisis itu perlu penghadapan, kemudian kita mengukur diri kita, kemampuan kita, lalu berikutnya tadi membuat sebuah rencana, dan terakhir itu adalah membuat sebuah solusi, mencari solusinya. Bercerita boleh ke siapapun, maksudnya bercerita itu boleh, tapi lihat siapa yang akan kita ajak bicara, karena pada akhirnya sebuah solusi itu akan kembali kepada diri kita, karena kita yang menjalaninya. Semua solusi ketika konsekuensinya ada, itu akan hadir kepada kita, karena masalah itu kita yang hadapi. Bertukar pikiran mencari sumber atau apa untuk mendapatkan solusi boleh, tapi ingat, keputusan terakhir harus kita yang memutuskan, karena itu menyangkut kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir adalah banyak bersyukur. Seberapa harta yang kau miliki, ketika kau lupa bersyukur, tidak akan pernah kau nikmati itu. Seberapa banyak kesulitan yang kamu hadapi, tapi ketika kamu bersyukur, maka kamu akan merasa dan menganggap permasalahan hidupmu itu bisa kamu hadapi, dan kamu adalah seorang pemenang. Dengan bersyukur, hidup kita akan mudah. Bersyukur itu mudah diucapkan memang, tapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Tapi janji Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Nah, itulah teman-teman, 5 cara kita menghadapi ujian yang berat di dalam kehidupan ini. 5 cara di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kelima cara itu saling berkaitan. Tetapi ketika kita ikhlas, kita bersyukur, ingat, kita sedang menjalankan rukun iman yang telah Allah siapkan, yaitu iman kepada qada-qadar, kepada keputusan, kepada suatu hal yang menurut kita sakit, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Mungkin demikian video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mempelajarinya, bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.